Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 16 Januari 2023. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puasa dan diet itu berbeda. Ada yang mengatakan bahwa diet adalah mengatur porsi makan, dan puasa mengatur waktu makan. Dan tujuan dari diet adalah menahan lapar demi mendapatkan postur tubuh yang ideal. Sementara puasa adalah menahan nafsu keduniawian agar semakin merasakan kehadiran Allah yang penuh kasih. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang beberapa orang yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Yesus prihatin dengan pertanyaan ini, karena seolah mengklaim apa yang mereka buat sebagai yang paling baik, yang paling benar dan paling suci, sementara murid-murid Yesus tidak. Maka Yesus menjawab dengan sebuah pertanyaan, "Dapatkah sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama dengan mereka?" Tentu jawabannya, sebagai seorang sahabat seharusnya mereka bersuka cita karena bersama dengan sang pengantin. Lebih lanjut, Yesus memberikan sebuah perumpamaan terkait kain baru yang digunakan untuk menambal baju tua. Ia akan robek dan tercabik baju tua itu. Ataupun kantong kulit tua untuk menyimpan anggur baru. Ia tidak pas, karena kantong kulit tua itu akan robek akibat fermentasi dari anggur yang baru. Perumpamaan ini macam sindiran yang diberikan oleh Yesus kepada mereka yang berlaku munafik. Yesus memaksudkan ajarannya sebagai anggur yang baru, yang seharusnya ditempatkan dalam kantong yang baru pula. Demikian juga ajaran Yesus sebagai yang baru perlu disambut dengan hidup dan cara pandang yang baru. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Paus Fransiskus mengatakan demikian, puasa bukan hanya sekedar menahan diri untuk tidak makan dan minum, tetapi juga puasa bicara kasar, bicara bohong, puasa menyakiti orang lain, puasa melakukan tindakan yang tidak benar. Inilah puasa yang perlu kita buat
sebagai hidup baru yang mau menghidupi ajaran Yesus. Mari kita perbaharui iman kita dengan puasa dari hal-hal buruk, puasa dari perbuatan-perbuatan dosa dan yang bercela. Mari kita arahkan sepenuhnya hidup kita pada Tuhan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.